Halo Sobat Traveler, kali ini saya berada di Pendopo Sipanji Banyumas yang beralamat di Jalan Sudagaran, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pendopo Sipanji Banyumas merupakan salah satu bangunan bersejarah di Kabupaten Banyumas dan sebagai simbol pusat pemerintahan sekarang yang menjadi salah satu benda pusaka bagi warga Banyumas dan menjadi cagar budaya. Tapi ini adalah duplikat dari Pendopo Sipanji Banyumas ya Sobat Traveler, karena pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas yang sekarang dipindah dari Banyumas ke Purwokerto pada tanggal 7 Januari 1937 atau 85 tahun silam. Daripada penasaran, kita explore bareng ya Sobat Traveler. Ada apa aja di tempat ini selain duplikat Pendopo Sipanji Banyumas. Dan di sini ternyata ada museum wayang nih Sobat Traveler. Jadi cocok banget ya buat belajar sejarah ya. Apalagi kita mengajak anak-anak kita ke tempat ini untuk mengetahui sejarah yang ada di Kabupaten Banyumas ini tentunya ya. Dan ini adalah loketnya ya Sobat Traveler. Cuman sayang udah sore, udah jam 5 ya. Jadi tempat ini udah tutup, jadi nggak bisa masuk ya Sobat Traveler. Tapi kita explore ke area berikutnya ya. Masih banyak tempat-tempat yang bagus dan keren. Pokoknya ikutin terus video ini sampai selesai ya Sobat Traveler. Sambil mengeksplor tempat ini, lebih enaknya saya cerita sedikit tentang sejarah Pendopo Sipanji Banyumas ini ya Sobat Traveler. Menurut cerita, Pendopo Sipanji dibangun oleh Adipati Yudhogoro II yang merupakan Bupati Banyumas ke-7. Awal mula pemindahan Pendopo Sipanji adalah berkaitan dengan adanya kepercayaan di wilayah Banyumas, di mana sering terjadi banjir karena kondisi geografisnya yang berdekatan dengan Sungai Serayu. Setiap musim penghujan tiba dan Sungai Serayu meluap, airnya meluap maka di Banyumas terjadi banjir. Bahkan pernah terjadi banjir paling besar pada 21 sampai 23 Februari 1861 hingga ketinggian 3,5 meter. Karena alasan itulah, ibu kota Kabupaten Banyumas diputuskan dipindah dan mencari tempat yang lebih tinggi dari permukaan Sungai Serayu. Prosesi boyongan pemerintahan terjadi pada masa pemerintahan Bupati KPAA Sujiman Martadirja Ganda Subrata. Konon cerita proses boyongan Saka Sipanji memerlukan perjuangan, bukan hanya sekedar angkut ataupun pindah begitu saja. Karena salah satu Saka Guru Sipanji tidak boleh dibawa dengan menyeberangi Sungai Serayu, sehingga harus dibawa memutar menghindari sumber mata air utama, mata air di wilayah Pegunungan Dieng. Yang menjadi Saka Guru Sipanji adalah saka utama yang berada di barat daya bangunan Pendopo Sipanji. Kita lanjut ke area berikutnya ya Sobat Traveler. Ternyata di belakang komplek dalam Kadipaten Banyumas atau komplek Kota Lama Banyumas ini terdapat sumur berdiameter 15 cm dengan kedalaman 3 meter yang telah bertahan selama berabad-abad. Sumur yang dikenal dengan nama Sumur Mas ini dianggap sebagai sumur keramat yang menjadi tempat banyak orang untuk bermunajat.
Keberadaan sumur emas menjadi bagian terpenting di antara 7 sumur yang semuanya berada di halaman belakang atau taman sari. 3 sumur terletak di sisi barat, 3 sumur lain terletak di sisi timur, sedangkan sumur emas tepat berada di garis tengah. Dan ini adalah sumur emasnya ya sobat traveler. Jadi di tempat ini tuh banyak sekali orang-orang yang bermunajat, berdoa di tempat ini ya. Kita lanjut ke area berikutnya ya, sobat traveler. Ternyata di sini ada taman yang menurut saya bagus banget dan indah banget ya. Jadi sayang banget untuk dilewatkan kalau kita nggak kesini juga ya. Pasti sobat traveler banyak yang belum tahu kan. Ternyata di belakang duplikat pendopo si Panji Banyumas ini terdapat taman yang sangat keren seperti ini. Jadi ya cocok banget buat jalan-jalan sore ya. Apalagi jalan-jalan sambil menunggu buka puasa ya. Tentunya sangat menyenangkan berada di tempat ini. Oke sobat traveler, sekian dulu video kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk menjadi referensi bila nantinya sobat traveler ingin berkunjung ke tempat ini. Saya mohon maaf bila ada tutur kata bahasa saya yang salah, ada informasi yang salah dan menyinggung pihak-pihak tertentu. Nantikan video-video saya selanjutnya di tempat wisata dan kuliner, khususnya area Purwokerto, Banyumas dan sekitarnya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini supaya semakin berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Mari kita majukan bersama wisata dan kuliner khususnya area Purwokerto, Banyumas dan sekitarnya di masa pandemi seperti ini. Sekian dari saya, Bang Deka.